Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesantren Kirat yang dirahmati Allah, haid atau menstruasi merupakan rutinitas yang dialami wanita dewasa setiap bulan. Ini terjadi karena aktivitas perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Dalam Islam, wanita yang sedang mengalami haid dilarang untuk melaksanakan salat. Rasulullah bersabda kepada istrinya Aisyah, apabila haid datang, tinggalkanlah salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa pihak menganggap larangan tersebut merupakan bukti bahwa wanita yang sedang haid dalam keadaan kotor dan najis. Anggapan ini merupakan pemikiran feminis dan tidak berdasar. Hal ini membuat wanita seperti berdosa saat mereka mengalami siklus alami tubuh. Padahal larangan melaksanakan salat ketika haid bertujuan untuk kesehatan wanita itu sendiri. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Quran telah dijelaskan yang artinya, mereka bertanya kepadaku tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Surat Al-Baqarah ayat 222. Larangan Islam terhadap wanita yang sedang haid untuk melaksanakan salat ini pun mendapat tanggapan miring. Ada yang mengatakan bahwa haid agar dapat mengetahui tingkat kesuburan dan berguna untuk membersihkan darah dan tubuh. Selain itu juga bisa membersihkan area reproduksi dari berbagai penyakit seperti bakteri serta mengeluarkan kelebihan zat besi dalam tubuh. Jelas sekali ini tidak ada hubungan dengan salat dan puasa. Namun ilmu pengetahuan dan teknologi menjawab hal itu. Haid sangat ada hubungannya dengan kegiatan salat yang diwajibkan dalam Islam. Allah tidak mungkin melarang wanita untuk salat dan tidak boleh puasa tanpa alasan. Studi modern membuktikan bahwa gerakan salat sama seperti olahraga sehingga dapat membahayakan wanita yang sedang haid. Kegiatan rukuk dan sujud dalam salat berbahaya karena ia akan meningkatkan peredaran darah ke rahim yang akan dikeluarkan dalam bentuk darah menstruasi. Semakin banyak melakukan rukuk dan sujud, tentu saja sel rahim dan indung telur ini akan semakin banyak menyedot banyak darah dari sistem peredaran darah. Hasilnya banyak darah yang mengalir ke rahimnya dan kehilangan darah yang terus-menerus. Juga mengakibatkan perempuan lebih gampang lelah, memiliki kadar emosi yang naik turun. Selain itu, wanita menjadi rentan terkena anemia dan kehilangan zat besi ketika sistem peredaran darah banyak mengalirkan darah ke rahim yang dikeluarkan menjadi darah menstruasi. Semakin banyak darah yang dikeluarkan, maka zat imun di dalam tubuh akan hancur, sebab sel darah putih berperan sebagai imun akan hilang melalui darah haid. Jika ini terjadi, maka seluruh organ tubuhnya seperti limpa dan otak akan terserang penyakit. Bahkan jika otaknya terlalu banyak darah kotor yang mengalir, bisa menimbulkan gangguan otak atau bisa disebut gangguan jiwa karena tidak berfungsinya otak dengan sempurna. Inilah hikmah besar di balik larangan syariat kenapa wanita haid dilarang salat. Selain itu juga wanita tidak dianjurkan untuk berpuasa demi menjaga asupan gizi makanan yang ada di dalam tubuhnya dan kesehatan fisiknya. Hal ini disebabkan karena kehilangan banyak darah yang keluar membuatnya gampang lelah, memiliki kadar emosi yang naik turun, serta rentan terkena anemia. Para medis menganjurkan agar ketika dalam keadaan haid, wanita banyak beristirahat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Seperti makan makanan yang kaya zat besi, makanan yang tinggi protein, makanan yang memiliki sumber vitamin C yang membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Bisa dibayangkan kalau saja perempuan yang sedang haid masih diwajibkan berpuasa, bakal banyak wanita yang mengalami anemia kronis. Semoga tayangan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.